Cerita ini berasal dari keluarga konglomerat pemilik perusahaan Hanel Group, perusahaan tersukses di Korea, dan pemilik perusahaan tersebut bernama kakek Presiden Kang, seorang kakek yang hobi kawin, dan sekarang mempunyai 3 orang cucu ganteng. Yang jadi masalahnya ketiga cucunya tersebut mempunyai kepribadian yang sungguh menjengkelkan. Seperti cucu termudanya ini yang bernama Kang Siwon yang sudah jadi bintang, dan cucu keduanya yang bernama Hyung Min yang sering gonta-ganti pasangan. Dan yang terakhir cucu tertuanya yang paling miris bagaimana tidak. Ia menyukai wanita yang ternyata wanita yang disukainya menyukai adiknya sendiri yaitu Hyung Min. Dan wanita itu bernama Haejin. Dan perlu diingat ketiganya tak pernah akur. Akan ada saja keributan saat mereka bertemu. Sampai suatu ketika ketiganya mendapatkan informasi dari ajudan kakek mereka kalau kakeknya sakit katanya, dan meminta ketiga cucunya tersebut untuk datang. Yang akhirnya ketiganya datang ke istana kakek mereka dengan gaya khas anak konglomerat dengan mobil mewahnya. Tapi ternyata setelah sampai di sana yang mereka lihat bukan kakeknya. Ketiganya malah diberi undangan pernikahan kakek mereka yang entah untuk keberapa kalinya. Dan kakeknya ternyata sengaja memanggil cucunya dengan cara seperti itu karena tahu mereka tak akan datang kalau tak diperlakukan seperti itu. Dan respon dari cucunya cukup mengejutkan. Mereka menolak datang, tapi cucu keduanya Hyung Min siap hadir dan menjanjikan bakal membawa hadiah untuk kakeknya tersebut. Setelah menjanjikan itu, Hyung Min pergi ke bar bersama gengnya. Ia juga banyak cerita tentang kakeknya. Dan tujuan ia ke sana untuk apa lagi selain cari cewek. Dan dengan tampang sok playboynya, Hyung Min bertaruh kepada teman-temannya. Kalau ada cewek yang datang di pintu yang ia tunjuk akan ia bawa ke acara pernikahan kakeknya. Hyung Min dan gengnya sibuk memantau pintu tersebut yang tak lama datang seorang kurir makanan yang wajahnya tertutup jas hujan. Hyung Min juga melihat kurir tersebut mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan dari pengunjung bar. Dan di saat yang sama, Hyung Min dan gengnya dibuat tercengang. Tak kalah melihat pengunjung bar tersebut terbang di depannya. Tambah kaget lagi mereka melihat yang melakukan itu seorang cewek, yang tak lain dan tak bukan seorang kurir berjas hujan tadi. Teman-temannya yang melihat itu mendesak Hyung Min untuk menepati janjinya untuk membawa kurir itu ke acara pernikahan kakeknya. Yang tentunya Hyung Min menepati janjinya. Ia mengejar perempuan itu, tapi sayangnya keburu pergi. Dan kurir itu bernama Anha, seorang siswi SMA tingkat akhir. Gadis terkuat yang pernah saya lihat. Ia hidup di antara ibu dan adik tirinya yang seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Bahkan Anha ditempatkan di gudang sebagai kamar tidurnya. Walaupun begitu, ia mempunyai cita-cita yang mulia. Ia ingin menjadi guru seperti ibunya. Dan untuk menggapai cita-citanya tersebut, Anha rela bekerja apa saja untuk mendapatkan uang dan berkuliah di kampus impiannya. Tiba saat Anha bekerja paruh waktu di sebuah toko Konohamaret. Tak lama ia kedatangan pria tampan yang pura-pura ingin membeli sebuah es krim. Dan pria itu adalah Hyung Min. Dan tujuan Hyung Min ke sana untuk berbicara dengan Anha. Hyung Min berniat merental Anha selama 3 jam untuk menjadi tunangannya. Hyung Min juga mengiming-imingi Anha bergepok-gepok uang. Dan sepertinya Anha menolak permintaan Hyung Min tersebut. Keesokan harinya Anha mendapatkan permasalahan. Ia terlilit tagihan hutang. Bahkan Anha sampai bersujud untuk meminta keringanan dan ternyata Kang Jiwon melihat itu. Di tengah keputusasaan tersebut, Anha memutuskan untuk menghubungi Hyung Min dan menanyakan penawaran Hyung Min tempo hari. Yang tentunya Hyung Min menyambut Anha dengan senang hati. Tapi saat Anha menanyakan tujuan Hyung Min malah berbohong. Ia mengatakan kalau kakeknya sakit katanya. Setelah deal untuk bekerja sama, Anha dibawa Hyung Min dengan mobil mewahnya. Dan di sana sifat playboy Hyung Min kambuh. Ia mencoba menggoda Anha yang direspon dengan kepalan tangan olehnya. Dan itu cukup membuat Hyung Min diam. Sesampainya di istana ternyata mereka disambut para wartawan. Dan yang datang juga bukan hanya mereka berdua saja. Kedua saudaranya yang sebelumnya memutuskan untuk tidak hadir mendadak datang. Dan ketiga pangeran tampan tersebut benar-benar disambut bak bintang. Dan mendapatkan sorakan kekaguman dari ketiga fan mereka yang datang. Khususnya untuk Hyung Min dan Anha yang paling disorot dan viral di media sosial. Para netizen mempertanyakan siapa wanita yang dibawa Hyung Min ke pesta tersebut. Hyung Min membawa Anha ke suatu ruangan.
dan meminta Anha untuk berganti pakaian. Dan ternyata momen tersebut disaksikan adiknya Hyung Min yang diam-diam berada di sana, dan itu membuat Siwon gugup. Dan saking gugupnya sampai tak sadar ponselnya tertukar dengan ponsel Anha. Tiba saatnya acara inti dimulai. Presiden Kang datang dengan sang istri yang langsung menjadi pusat perhatian tamu. Tapi seketika perhatian tersebut teralihkan dengan kedatangan Hyung Min dan Anha yang sudah dipermak datang melakukan hal yang sama. Seolah Hyung Min sengaja ingin merusak pernikahan kakeknya tersebut. Yang akhirnya Hyung Min benar-benar kena semprot kakeknya dan mempertanyakan ulah Hyung Min tersebut. Dan dijawab Hyung Min dengan jelas kalau inilah hadiah yang sempat ia janjikan kepada kakeknya. Sedangkan istrinya malah kepo dengan gandengan Hyung Min dan bertanya asal-usul Anha. Yang dijawab Anha dengan jujur kalau ia anak SMA katanya. Spontan mendengar itu menjadi bahan tertawaan. Yang saat itu juga Anha benar-benar dengan sopan meminta maaf kepada Presiden Kang. Ia juga meminta Hyung Min untuk meminta maaf yang mendapat respon penolakan dari Hyung Min. Tapi apa yang Anha lakukan melihat ketidaksopanannya? Ia langsung membuat Hyung Min tunduk. Bahkan ia sempat mempermalukannya di depan kakeknya. Anha memintanya untuk meminta maaf kepada kakeknya, yang direspon kakeknya kaget. Dan untungnya kakeknya tidak tersinggung melihat cucunya diperlakukan seperti itu. Setelah acara itu selesai, keduanya ditemui Siwo yang mempertanyakan status pertunangan saudari tersebut. Bukan hanya adiknya yang memperhatikan Anha, rupanya Haejin pun memperhatikan mereka. Bahkan temannya marah kepada Hyung Min yang teganya menyakiti Haejin. Tambah menyakitkan lagi saat Hyung Min mengatakan kalau ia dan Haejin tak punya hubungan apa-apa katanya. Yang akhirnya Haejin menemui Anha dengan tampang yang dikuat-kuatkan dan melakukan penyambutan senang katanya berkenal dengan Anha. Dan di saat yang sama Kang Jiwon datang dan mencegah Haejin bersalaman dengan Anha. Dan Jiwon menyadari bahwa Anha hanya gadis bayaran dan berniat membuat Anha pergi dengan cara yang arogan. Ia melemparkan gepokan uang di depan muka Anha dan mempermalukannya. Melihat itu Hyung Min tak tinggal diam. Ia membela Anha dan menganggap Anha wanitanya. Dan gara-gara pengakuan tersebut keduanya hampir baku hantam dengan Jiwon. Yang setelahnya Jiwon diceramahi Anha karena sudah menghambur-hamburkan uang seenaknya dan memperingatkannya, tapi yang diceramahi malah fokus sama Haejin sedang menangis. Sadar Anha dimanfaatkan untuk menyakiti Haejin, Anha marah. Ia mengembalikan semua barang mewah yang dipakainya termasuk sepatunya, yang berakhir Anha pulang tanpa alas kaki. Yang saat itu ia berpapasan dengan Jiwon yang sedang bersama Haejin. Sesampainya di rumah, Hyung Min ditemui ajudan kakeknya dan mengatakan ia tahu semua rencananya. Yang mengagetkan ternyata apa yang dilakukan Anha terhadap Hyung Min menarik perhatian presiden. Ia juga mengakui keberanian Anha terhadap cucunya tersebut. Bahkan dikatakan cuma Anha saja yang bisa menampar keegoisan kedua cucunya sekaligus. Ia juga punya rencana dan meminta ajudannya untuk mencari tahu tentangnya. Tak butuh lama ajudannya memberikan sebuah video tentang aktivitas Anha sehari-hari. Yang setelahnya Anha menemui presiden yang disambut hangat olehnya. Langsung saja presiden menawarkan pekerjaan untuk Anha. Anha diminta untuk menjadi babysitter ketiga cucunya. Dan Anha diminta merubah sikap ketiga cucunya dalam 3 bulan. Bukan itu saja, Anha juga diiming-imingi imbalan besar, termasuk cita-citanya yang ingin kuliah akan presiden kabulkan. Tapi sayangnya tawaran yang menggiurkan tersebut Anha tolak. Yang setelahnya Anha kembali ke rumahnya, yang kebetulan di rumahnya sedang ada acara syuting iklan yang dilakukan adik tirinya. Dan gara-gara kedatangannya semuanya berubah. Acara itu berubah menjadi acara gosip karena wartawan tersebut mengenali Anha sebagai tunangan Hyung Min. Jelas melihat itu ibu dan adik tirinya kaget sekaligus geram. Anha mencoba menjelaskan semuanya. Mungkin karena sudah terlalu iri, kakaknya mengusir Anha dan tak mau mendengar penjelasannya. Tak lama dari itu Anha mendapatkan panggilan dari nomor ponselnya sendiri. Dan yang menghubunginya adalah Siwon, adik Hyung Min, karena sebelumnya ponsel keduanya sempat tertukar. Dan keduanya tak sadar kalau mereka pernah bertemu. Anha meminta Siwon untuk cek pesan di ponselnya, sekaligus memberitahukan kata sandi ponselnya. Dan setelah Siwon cek, ia kaget melihat pesan pengusiran dari kakaknya Anha. Tapi Siwon tidak katakan itu. Ia malah berbohong tentang hal baik kepada Anha. Siwon mengatakan kalau ayah yang dirindukannya meminta Anha untuk makan malam bersama katanya, yang membuat Anha lega. Tepat saat mereka bertemu, Siwon kaget
Ia sadar kalau ponselnya tertukar dengan tunangan Hyung Min. Lantas ia langsung menghapus pesan yang dikirimkan kakaknya Eunha dan kembali berbohong kalau ia tidak sengaja menghapusnya, katanya. Yang setelahnya Siwon berekspresi iba terhadap Eunha. Setelah berhasil mendapatkan ponselnya kembali, Eunha menginap di sebuah tempat sauna. Ia tak sabar menunggu kepulangan ayahnya. Dan keesokan harinya Eunha sudah ditunggu para wartawan. Mereka mempertanyakan tentang hubungannya dengan Hyung Min. Di tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba saja Hyung Min datang dan menjadi pahlawan. Ia membawa Eunha ke mobilnya. Dan berkat aksinya barusan, Hyung Min dengan pedenya memuji dirinya sendiri di depan Eunha, yang direspon pengen muntah olehnya. Eunha malah mengancam Hyung Min untuk mengklarifikasi tentang hubungan keduanya. Eunha mengaku merasa tertekan, katanya. Yang lagi-lagi direspon Hyung Min dengan sikap genitnya, yang menurutnya permintaan Eunha tersebut itu mudah. Dan benar saja ia menghubungi ketua media, meminta mereka menarik pemberitaan tentang Eunha, dan mengancam bakal mencabut semua iklannya bila tak menuruti perintahnya. Melihat betapa berkuasanya perusahaan Hanel Group membuat Eunha tak percaya. Setelahnya malam yang ditunggu Eunha tiba, karena ayahnya pulang. Ia tak sabar ingin segera bertemu. Tapi setelah Eunha sampai ke rumahnya, ia malah disambut dingin oleh keluarganya, termasuk ayahnya sendiri. Dan ketiganya kembali cekcok mempermasalahkan soal hutang yang tak dibayar-bayar ayahnya. Ditambah lagi ibu tirinya ikut campur memprovokasi suaminya, yang berakibat Eunha digampar dan diusir ayahnya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ayahnya mengatakan kebenaran soal Eunha yang bukan anak kandungnya. Yang berakhir Eunha pergi dari rumah dengan kondisi yang memprihatinkan. Di tengah hujan rintik-rintik, Eunha tak tahu harus kemana. Dan di tengah kebingungannya tersebut, presiden menghubunginya dan menawarkan kembali tawaran menariknya, seolah tahu kalau Eunha sedang butuh bantuan. Di saat yang sama, presiden juga mengancam semua cucunya dan meminta mereka berkumpul di istana yang sudah dipersiapkannya. Dan Eunha lah yang sampai duluan di sana. Ia masih dengan kondisi memprihatinkan sambil berdiri di tengah hujan. Sebelum akhirnya ajudan presiden memayunginya, dan tak lama dari berbagai penjuru istana, 3 pangeran tampan yang ditunggu-tunggu datang. Setelah semua berkumpul, ajudan mengumumkan tentang Jiwon dan Eunha yang bakal tinggal di rumah mewah tersebut. Dan respon dari mereka cukup mengejutkan, terutama penyakit playboy dari Hyung Min bergejolak menengah tersebut. Tapi sayangnya ada syaratnya, mereka semua tak boleh berkencan, katanya. Ajudan juga berniat membeberkan kebenaran tentang hubungan Eunha dan Hyung Min kepada Siwon dan Jiwon. Tapi dicegah Hyung Min. Ia berdalih untuk melindungi Eunha dari 2 saudaranya. Padahal Hyung Min mempunyai maksud tertentu. Sedangkan Eunha sendiri, ia masih sedih dengan fakta yang ia dengar. Untungnya situasi tersebut berhasil berlalu setelah Hyung Min menemuinya. Dan berkat sifat Hyung Min yang super genit, Hyung Min meminta Eunha untuk terus melanjutkan pura-pura tunangannya. Yang direspon Eunha dengan ancaman. Tapi ternyata ancaman Eunha tersebut tak berlaku untuk kedua kalinya. Eunha malah dibuat salting oleh pelakuan Hyung Min. Yang sialnya kemesraan tersebut diketahui Jiwon, yang langsung bersikap sinis kepada Eunha. Gara-gara kejadian tersebut membuat Eunha tak bisa tidur. Ia terus-menerus mengingat wajah ganteng Jiwon dan Hyung Min. Tambah parah lagi saat ia ingat kalau ia satu-satunya perempuan di rumah tersebut. Walhasil pikiran Eunha kemana-mana. Pagi pun tiba, Eunha baru sadar kalau ia benar-benar tinggal di istana. Ia berkeliling mengagumi rumah yang ia huni. Tepat saat ia berada di meja makan, ia terus-menerus ngiler melihat makanan yang begitu banyak tanpa ada yang makan. Dan di saat itulah pekerjaannya tiba. Ia dihubungi presidir dan meminta Eunha menjalankan misi pertamanya, yaitu membuat cucunya bisa makan bersama. Tapi sayangnya itu tak berhasil. Untungnya Eunha masih punya banyak waktu untuk menyelesaikan tantangan dari presiden tersebut. Apalagi setelah merasakan kebaikan presiden yang memperlakukannya sangat istimewa. Contohnya saja, ia diajak belanja pakaian mewah di pusat perbelanjaan. Bukan itu saja, Eunha di sana dianggap sebagai tamu spesial, bukan sebagai pekerja. Dan itu membuat Eunha berhutang budi. Ia berjanji kepada ajudan akan membalas semua kebaikan presiden. Niat hati Eunha sih sepertinya begitu, tapi ia malah dibuat baper oleh Hyung Min. Bagaimana tidak, ia terus-menerus diganggu dalam hal apapun. Contohnya saja di saat yang lain tertidur, Hyung Min malah mengganggu Eunha dengan spam chatnya. Ia meminta Eunha untuk pergi ke ruangannya, dengan dalih ia punya hadiah, katanya. Dan untuk pertama kalinya si Raja Gombal diabaikan seorang wanita.
dan itu sukses membuatnya kesal. Yang akhirnya Hyungmin pergi sendiri menemui Anha sambil membawa seragam sekolah Anha dan pura-pura akan memotong seragam tersebut, yang otomatis Anha mengejarnya sampai ke ruangan pribadi Hyungmin. Tahu maksud Hyungmin membawanya ke sana, Anha malah menantang. Yang akibat tangan-tangannya tersebut malah membuat Anha terjebak sendiri oleh pesona Hyungmin. Dan lagi, acara mereka hampir diketahui Haejin yang saat itu bersama Jiwon. Jiwon yang melihat Anha dan Hyungmin akan melakukan sesuatu dengan cermat membaca situasi dengan menghalangi pandangan Haejin. Konyol, ternyata kejadian tersebut tidak pernah ada. Itu semua hanya mimpi indah Hyungmin semata. Ia bangun lantaran Anha membangunkannya, meminta Hyungmin untuk sarapan dengan nada mengancam. Tingkah Anha tersebut nyatanya membuat Hyungmin tertantang, apalagi saat mengingat kejadian semalam yang susahnya seorang Anha ia taklukkan. Yang akhirnya Hyungmin menemui Anha di meja makan, dan kembali penyakit genitnya kambuh. Ia mencoba meraba-raba yang berakhir kegagalan. Faktanya bukan hanya Hyungmin, Siwon dan Jiwon pun datang yang berakhir ketiganya cekcok dan bubar setelahnya. Pusing dengan tingkah ketiga pria ganteng tersebut, akhirnya Anha curhat kepada sahabatnya yang selaku penggaris keras mereka. Diketahuilah kalau ketiga cowok ganteng tersebut tidak pernah akur. Bahkan dikatakan mereka tidak saling bacok saja sudah untung, katanya. Anha tak menyerah. Ia kembali ke istana dan membuat list rencana. Rencana pertama, Anha memakai permainan yang dimana yang kalah harus memenuhi permintaannya. Yang pasti ide tersebut membuat Siwon dan Hyungmin tertarik sambil memasang ekspresi aneh. Walaupun akhirnya Anha memenangkan pertandingan tersebut, tak ada satupun dari mereka yang menepati janjinya. Dilanjutkan dengan rencana kedua, Anha mencoba mencari tahu makanan kesukaan mereka, dan setelah tahu, ia sengaja membuat mereka datang sendiri dengan bau dari makanan tersebut. Tapi ternyata gengsi ketiganya lebih besar daripada rasa laparnya. Walhasil rencana itu juga gagal, yang akhirnya Anha kembali curhat kepada pekerjaan istana, dan fakta baru diketahui tentang ketiga cowok ganteng tersebut. Seperti Hyungmin yang terbiasa sendiri, terus Jiwon selalu menyendiri, dan yang paling bontot Siwon si paling mandiri. Yang akhirnya Anha kembali mencoba mendekati mereka dari hati ke hati. Ia menyiapkan sarapan untuk Siwon, dilanjutkan menyapa Jiwon yang seperti biasanya selalu direspon sinis. Dan yang terakhir ia menemui Hyungmin dan melakukan hal yang sama, yang langsung memasang tampang genit dan memuji dirinya sendiri saat Anha menemuinya. Dan konyolnya ia dengan pedenya menganggap kalau Anha sudah terpesona, katanya. Dan sepertinya Hyungmin masih penasaran dengan Anha, dan ada saja gitu idenya untuk berdekatan dengan Anha. Contohnya saja Hyungmin menawarkan bantuan untuk menyelesaikan misi Anha dengan dalih ia tahu rahasia kedua saudaranya. Dan setelah berhasil membuat Anha setuju, Hyungmin membuat Anha cantik. Bukan itu saja, keduanya pergi ke restoran mewah untuk makan berdua. Dan lagi-lagi momen tersebut muncul. Dua orang yang membuat Hyungmin bad mood. Ia melihat Haejin dan Jiwon juga makan di sana. Awalnya Hyungmin berniat pindah, tapi Anha mencegahnya dan meminta untuk makan bersama mereka. Melihat Anha dan Hyungmin, Haejin banyak bertanya kepada Anha. Yang menjawab pertanyaannya bukan Anha, tapi Hyungmin. Dan jawaban dari Hyungmin tersebut sangat menyakiti Haejin. Bagaimana tidak Hyungmin tahu Haejin menyukainya, dan ia malah menjawab seolah ia sangat bahagia dengan Anha. Dan itu membuat Jiwon yang mendengarnya geram. Dan ternyata Anha menyadari kalau Hyungmin menyukai Haejin. Dan ia juga baru sadar saat pernikahan kakeknya dulu bukan kakeknya yang menjadi target Hyungmin, melainkan Haejin, katanya. Hyungmin yang mendapatkan pertanyaan tersebut langsung mengelak. Sesampainya di rumah, Anha membuat grup WhatsApp untuk ketiga anak asuhnya. Ia mengabarkan pada mereka untuk makan bersama dan tak mau tahu, katanya. Yang direspon mereka dengan keluar grup. Tapi salah satu dari mereka yaitu Siwon menemukan sebuah catatan yang berisi tanggal lahir Anha, yang ternyata malam itu Anha ulang tahun. Dan Siwon berencana merayakannya karena ia tahu rahasia dari Anha yang tak pernah dipedulikan keluarganya. Sedangkan Hyungmin dibuat kesal oleh Jiwon, dan Jiwon meminta Hyungmin untuk datang ke acara makan malam yang diminta Anha, dan ia akan memperlihatkan sesuatu, katanya. Dan sesuatu itu adalah Jiwon mendeklarasikan diri di depan Hyungmin sambil merangkul Anha, akan merebut Anha dari Hyungmin, katanya. Yang berakibat keduanya hampir gontok-gontokan. Di saat yang sama, kembang api perayaan ulang tahun untuk Anha dari Siwon mewarnai langit malam. Di saat yang sama, kembang api perayaan ulang tahun untuk Anha dari Siwon
mewarnai langit malam, sekaligus memanaskan persaingan antara Jiwon dan Hyungmin. Ketegangan tersebut berubah menjadi lucu saat Siwon muncul membawa ke ulang tahun, dan Nha menganggap ketegangan barusan hanya bercanda. Hyungmin pun pura-pura begitu, tapi tidak dengan Jiwon. Ia masih serius, tapi tidak terlihat serius karena situasi di situ mengalahkan keseriusan yang dikeluarkan Jiwon. Faktanya Hyungmin juga tahu Nha ulang tahun. Sebelumnya ia sempat diam-diam memberikan hadiah kosmetik untuk Nha. Cuma satu orang yang tak memberikan hadiah ulang tahun, yaitu Jiwon. Yang lebih penting, ia bisa selfie dengan ketiga cowok ganteng tersebut di depan meja makan. Dan setelahnya Nha mengatakan hal yang mengejutkan, yang ternyata hari itu bukanlah hari ulang tahunnya, yang membuat Hyungmin dan Siwon malu, sedangkan Jiwon tetap stay cool sambil kembali menebar ancamannya kalau ia bakal terus memperhatikan Nha sesuai deklarasinya tadi, dan itu bakal menarik katanya. Yang ternyata Nha sendiri sadar kalau ancaman Jiwon tersebut nyata. Ia sadar terus-menerus diperhatikannya, yang berakibat Nha salting. Yang setelahnya giliran Hyungmin yang memastikan tentang ancaman Jiwon tersebut tidak membuat Nha baper. Hyungmin juga mengatakan tentang Haejin yang betapa menyukainya, seolah ia ingin membuat Nha cemburu, tapi malah direspon bodoh amat. Keesokan harinya Nha menemui Presidir dan memamerkan hasil fotonya semalam, yang membuat Presidir ngakak. Ia mengatakan kalau itu foto keluarga pertamanya yang ia punya. Berkat itu Nha juga diberi hadiah beasiswa kuliah dan bonus lainnya. Yang seperti biasa Nha merasa tak enak yang akhirnya dipaksa untuk menerima hadiah tersebut. Sampai suatu ketika Nha mendengar cerita tentang ketiga pria gantengnya yang tak pernah mau datang ke acara peringatan ayah mereka yang dilaksanakan oleh presiden kakinya. Dan itu membuat Nha miris. Ia berjanji pada ajudannya kalau ia bakal membuat mereka datang sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada presiden. Hal pertama yang dilakukan Nha, ia menemui Jiwon. Ia meminta pembuktian kepadanya tentang perasaan Jiwon yang katanya suka pada Nha. Ia meminta Jiwon untuk menembak dirinya di depan Haejin. Dan Nha melakukan itu supaya tahu maksud Jiwon menyeret dirinya ke dalam cinta segitiga antara Hyungmin, Jiwon, dan Haejin tersebut. Yang ternyata ia ketahui. Yang setelahnya tantangan tersebut direspon dengan tantangan juga. Jiwon mendekat dan mengatakan kalau ia serius bakal mendapatkan Nha dari Hyungmin katanya. Setelahnya Nha menemui Hyungmin. Ia bertanya tentang datang tidaknya ke rumah kakeknya. Hyungmin tak peduli dengan pertanyaan tersebut. Ia lebih suka menggoda Nha daripada menjawabnya. Sampai suatu ketika Nha bertemu dengan ibunya Hyungmin. Nha diajak shopping dan ia hanya dijadikan keranjang bawaannya. Bukan itu saja, Nha juga diperingatkan oleh ibunya Hyungmin kalau Nha bukan tipe menantunya. Dan yang anehnya itu membuat Nha sedih. Padahal Nha tahu kalau ia hanya tunangan bohongan dari Hyungmin. Tak lama, Hyungmin datang dan membawa Nha dari depan ibunya dengan perhatian tanpa mempedulikan ibunya sendiri. Yang setelahnya Hyungmin marah karena mau-maunya dijadikan babu oleh ibunya. Tapi menurut Nha, ia tak keberatan karena itu ibunya Hyungmin. Justru Nha malah aneh dengan sikap Hyungmin terhadap ibunya tersebut. Dan gara-gara pertanyaan tersebut, Hyungmin tak sengaja membentak Nha, yang menurutnya terlalu ikut campur yang akhirnya Nha minta maaf. Sedangkan Jiwon, ia mengingat momen saat ia melihat perhatian Hyungmin terhadap Nha. Haejin yang melihat itu menginginkan Nha untuk jauh-jauh dari Hyungmin kepada Jiwon. Terus ia juga mengingat saat mendeklarasikan untuk merebut Nha dari Hyungmin, yang ternyata alasannya supaya Nha jauh dari Hyungmin sesuai permintaan Haejin. Dan sekarang Jiwon benar-benar berperan seolah mengejar Nha. Berbagai perhatian terus Jiwon lancarkan kepada Nha. Dan yang mengejutkan, setiap detik kebersamaannya bersama Nha membuat ekspresi Jiwon mencair. Ekspresinya tak mencerminkan seolah ia terpaksa. Bahkan ada momen keduanya canda tawa, terus momen saat Jiwon tersenyum sendiri saat melihat Nha tertidur. Dan yang paling diingatnya saat Nha menceramahinya tentang arti seorang ayah. Bahwa ayah yang ia benci adalah pria yang ibunya cintai katanya. Sedangkan Hyungmin ia uring-uringan karena telepon tak diangkat Nha. Mungkin bakal tambah kesal lagi saat Hyungmin tahu kalau Nha sedang senang-senang dengan Jiwon. Dan benar saja saat keduanya pulang, Hyungmin terlihat gergetan melihat canda dan tawa yang diperlihatkan Jiwon dan Nha. Yang berakhir ia ngambek. Ia juga mempertanyakan tentang canda tawa tadi kepada Nha. Ia juga mengingatkan kalau Nha itu tunangannya dengan manja. Tapi sepertinya Nha masih marah dengan perlakuan Hyungmin tadi. Dan lagi-lagi Nha malah menceramai Hyungmin dengan ceramah yang sama, yang berakibat semua pria gantengnya berpikir. Tiba saatnya hari itu tiba, Nha berharap-harap cemas menunggu kedatangan tiga cowok gantengnya. Semenit,
2 menit mereka tak kunjung nongol, dan itu membuat Anh putus asa. Dan setelahnya Anh benar-benar kaget. Siwon dan Hyungmin datang, tapi ternyata kurang satu orang, yaitu Jiwon, yang tak kelihatan batang hidungnya. Dari situ Anh mulai pasrah. Ia menganggap misinya gagal, dan ia juga meminta maaf kepada presiden atas hal tersebut. Yang akhirnya Anh kembali ke istana dan berkemas siap meninggalkan rumah mewah tersebut. Sesuai perjanjian, kalau Anh gagal, ia harus meninggalkan istana. Faktanya ajudannya mendengar kabar kalau Jiwon datang. Ajudannya juga mengatakan tentang berita baik tersebut kepada presiden. Dengan datang Jiwon berarti misi yang dilakukan Anh sukses. Tapi apa daya, Anh sudah kandung pergi tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat pesan yang entah untuk siapa. Di saat yang sama, ibu dan anak tirinya pergi ke istana. Ia menjual nama Anh kepada para penjaga supaya ia bisa masuk. Dan setelah mereka masuk ke rumah mewah tersebut, keduanya kesal sendiri lantaran tempat tinggal Anh yang serba mewah. Untungnya ajudannya datang dan mengusir keduanya. Dan gara-gara sifat irinya tersebut, kakak tirinya nekat membuat berita hoak tentang Anh di media massa, yang saat itu langsung viral. Sedangkan orang yang dipitnah pergi ke kafe temannya bekerja. Ia kesana berniat meminta bantuan untuk menumpang di rumahnya. Tak lama Haejin datang dan menyapa Anh. Temannya yang melihat itu malah menebak kalau mereka teman akrab. Walhasil teman Anh tersebut meminta bantuan Haejin untuk memberi tumpangan Anh, yang direspon Haejin dengan tidak suka. Tapi walaupun begitu, Haejin membawa Anh ke rumahnya. Anh yang merasa tidak enak terhadap Haejin, apalagi ia tahu soal cinta segitiganya, memutuskan untuk mengatakan dengan jujur tentang pertunangan palsunya dengan Hyungmin. Dan benar saja setelah mendengar kebenaran tersebut, ekspresi Haejin berubah lega, dan tentunya ia menjadi ramah kepada Anh. Keduanya juga mulai saling bercerita, terutama Anh yang terus-menerus memberikan Haejin cerita sedihnya. Contohnya saja ia bercerita tentang kelulusannya yang tak mungkin dikunjungi keluarganya, dan itu membuat Haejin sedih. Yang akhirnya Haejin memutuskan untuk menemui Anh ke sekolah. Sesampainya di sekolah, berita hoak tentang Anh menyebar. Ia benar-benar dikucilkan. Dan tepat saat acara kelulusan Anh tiba, berita tersebut semakin menyebar. Dalam berita itu mengatakan kalau Anh rela menjadi istri ke-6 presiden demi harta, katanya. Tak cukup sampai di situ, Anh juga disekap oleh sekelompok siswi nakal. Dan rencana mereka ternyata dipost di sosmed dan diketahui oleh Siwon. Bukan hanya Siwon, Jiwon pun nyatanya datang ke sekolah Anh dan mendengar kabar dari gosip anak sekolah tentang penyekapan Anh tersebut. Dan terlihat sekarang Jiwon mulai berubah. Ia panik saat mendengar hal tersebut. Faktanya Hyungmin juga datang. Ia di sana langsung disambut oleh fan fanatiknya. Ketiganya ke sana mempunyai tujuan yang sama, yaitu bertemu dengan babysitternya. Jiwon berhasil menemukan ruangan tempat Anh disekap dan melihat sekelompok siswa nakal menjaga ruangan tersebut, yang saat itu juga Jiwon sikat. Yang akhirnya Jiwon bisa masuk menyelamatkan Anh yang sudah dalam kondisi memprihatinkan. Tapi ternyata siswa yang dikalahkan Jiwon tadi balas dendam dan membawa massa yang banyak. Tepat saat Jiwon berniat ribut, datanglah pangeran tampan Hyungmin. Ia mencemooh cara Jiwon mengalahkan peran tersebut. Dan Hyungmin menunjukkan bagaimana cara simpel untuk mengalahkan siswa nakal tersebut, yaitu dengan hartanya. Hyungmin cukup melemparkan kunci mobil mewahnya sambil mengatakan, siapa saja yang mendapatkan kunci mobilnya, mobil tersebut akan jadi milik orang itu. Dan ide simpel itu sukses membuat mereka enyah di hadapan Anh, yang ternyata yang mendapatkan kunci mobilnya ajudan kakeknya. Dan ia juga membersihkan sampah-sampah tersebut dengan mudah. Setelah mengamankan situasi, Hyungmin melepaskan jaket Jiwon yang dipakai Anh dan menggantikannya dengan baju baru yang dibelinya. Ia juga membawa Anh ke suatu tempat penyiaran di sekolah tersebut. Di sana Hyungmin mengaktifkan siaran langsung tanpa sepengetahuan Anh dan mengutarakan perasaannya. Tapi sayangnya Anh menolaknya, yang otomatis ungkapan tersebut diketahui banyak siswa dan membuat mereka histeris. Bukan hanya para murid, di sana juga ada Haejin dan Jiwon yang melihat itu, terutama untuk Haejin yang terlihat sedih. Yang akhirnya sebelum pembicaraan di siaran itu berlanjut, Jiwon tanpa sepengetahuan Hyungmin mematikan siaran langsung tersebut. Tepat saat Jiwon menonaktifkan siaran itu, Jiwon mendengar kebenaran tentang hubungan Hyungmin, dan ia juga mendengar percakapan mereka selanjutnya, yang dimana Anh saat itu meminta mengakhiri pertunangan palsunya, yang langsung disanggupi Hyungmin. Tapi ternyata setelahnya Hyungmin malah meminta Anh menjadi pacar sungguhannya. Dan yang mengagetkan bukan hanya Jiwon yang menguping pembicaraan mereka, ada juga Haejin yang setelah mendengar pembicaraan tersebut membuat dirinya patah hati.
Seolah tahu kalau Hyungmin hanya main-main, Anh menceramahinya tentang arti perasaan. Entah itu keluarga Hyungmin atau perempuan yang benar-benar ada di hatinya. Yang sayangnya Jiwon serta Haejin tak mendengar itu semua, karena sebelumnya sudah pergi duluan. Setelah mendapatkan penolakan dari Anha, Hyungmin benar-benar kena mental setelah menyadari videonya tersebar di media massa. Sedangkan Anha sendiri ia bingung harus tinggal di mana setelah memutuskan untuk keluar dari istana. Yang akhirnya ia hanya bisa menangis di sebuah supermarket sambil membayangkan bisa makan bareng keluarganya. Dan ternyata Jiwon benar-benar mengkhawatirkan Anha. Ia sengaja datang ke tempat Anha sekarang dan melihat Anha menangis, yang membuat Jiwon iba. Tapi ia tak memperlihatkan belas kasihan kepada Anha. Ia menemui Anha dan pura-pura gak tahu. Jiwon juga mengatakan tentang dirinya yang datang ke tempat itu dan mengatakan kalau misi Anha sukses katanya, dan meminta Anha untuk pulang. Berkat perkataan Jiwon tersebut sukses membuat Anha tak sedih lagi. Ia kembali ke istana dengan memasang ekspresi riang, dan ternyata Anha di sana disambut oleh Siwon dan para pekerja lainnya yang mengkhawatirkan Anha yang tak pulang-pulang. Siwon sadar kalau yang membawa Anha tersebut adalah Jiwon dan langsung mengejeknya dengan mengatakan pura-pura tak peduli katanya. Berkat prestasi Anha tersebut, ia kembali mendapatkan apresiasi dari Presiden. Dan misi selanjutnya Presiden meminta Anha untuk bisa membawa cucunya liburan bersama. Dan Anha juga diberi satu kuota untuk siapa saja yang ingin Anha ajak. Hal pertama yang dilakukan Anha adalah mengancam Siwon dengan foto memalukannya. Terus Anha juga menemui Haejin yang langsung disambut ekspresi tak suka. Anha mencoba menjelaskan semuanya, tapi Haejin menolak. Ia pura-pura menerima. Masih dengan ekspresi yang sama, Haejin bahkan berterima kasih sudah mempermalukan Hyungmin yang sebelumnya tidak pernah ditolak perempuan katanya. Dan tujuan Anha ke sana ingin memberikan satu kuota tiket liburan dengan alasan bisa membuat Jiwon ikut. Tapi ternyata Jiwon berada di sana dan mendengar semuanya. Dan dengan tegas kalau Jiwon menolak untuk ikut. Tinggal satu lagi yang belum ditemui Anha, yaitu Hyungmin yang kondisinya memprihatinkan. Ia frustasi melihat semua komentar di video yang sedang viral tersebut, yang rata-rata mendukung Anha mempermalukannya. Dan yang paling membuat Hyungmin benar-benar kena mental saat melihat sebuah komentar yang mengatakan kalau Cinderella yang bisa menolak Hyungmin telah lahir katanya. Dan saat Hyungmin ditemui Anha, kondisinya semakin memburuk. Bengong sendiri, terus-menerus menyendiri, bahkan Hyungmin sempat berniat operasi plastik. Sampai akhirnya itu ia urungkan karena dokter yang menanganinya terus-menerus menertawakannya, karena ia juga sudah melihat video lucu pasiennya tersebut. Sedangkan Jiwon ia merasa bersalah terhadap Anha, sambil mengingat tangisan Anha saat di minimarket, yang akhirnya ia berniat meminta maaf. Tapi saat akan menemuinya, ia melihat Anha sedang berusaha memujuk Hyungmin yang sedang menyendiri di depan kamarnya. Tapi ternyata gengsi Jiwon terlalu besar. Ia hanya bisa mengatakan kalau Anha berhasil memujuk Hyungmin, Jiwon juga bakal ikut katanya. Karena Jiwon menyadari betapa berartinya misi tersebut untuk Anha.